bagi hidup kami, sehingga kami hidup seperti pribadi Kristus, seperti karakter Kristus, dan sehari-hari menjalani firman itu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Pak Enardo mikrofonnya mati. Tadi doanya sudah Pak ya? Sudah. Mazmur 82 sama Lukas 4. Ya, untuk lektornya Bu Nerdiana, Bu Sarma, dan Bu Cinta siap-siap. Untuk kitab Mazmur 82 ayat 1 sampai 8 dibacakan oleh Ibu Nerdiana. Untuk Lukas 4 ayat 1 sampai 22 dibacakan oleh Ibu Sarma, dan Lukas 4 ayat 23 sampai 44 dibacakan oleh Ibu Cinta. Silakan Bu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Enardo. Salam Pak Enardo. Salam Bu. Salam Pastor Paul. Salam Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di live YouTube. Dan juga yang menonton dan ulang kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Selah. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Namun, seperti manusia, kamu akan mati. Dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Demikian pembacaan firman. Silakan Bu Sarma. Baik. Tadi saya Lukas 4 ayat 1 sampai 23 ya Pak? 22. 22, oke. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu.
Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah Ia ini anak Yusuf? Ayat 23, maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar, yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini,
Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga kota-kota lain, "Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikian bacaan firman. Haleluya, amin. Silakan Pastor Paul untuk renungan firman Tuhan. Haleluya, luar biasa. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh hidup di dalam cinta kasih-Nya ya, yang bukan basa-basi ya. Selalu ada rema yang baru. Ketika kita dipanggil keluar ya kepada terangnya yang ajaib, eklesia ya, maka sejak hari itu ya, katakan roh Tuhan Allah ada padaku untuk membebaskan para tawanan, orang tertindas, orang miskin. Ya, sejak hari Anda menjadi eklesia, maka orang-orang miskin yang tertindas itu menjadi tanggung jawabmu lagi. Anda yang kerja jadi rentenir, bertobat. Ya. Karena tugas Anda adalah menghapus hutang, saudara. Gimana coba? Makanya ya, jangan kerja jadi rentenir. Entah kenapa Tuhan jika tiba-tiba langsung ada nyangkut kepala di rentenir ya. Karena Yesaya 58, ketika lagi puasa Anda kudu menghapus hutang. Ketika kita dipanggil menjadi eklesia, ya, maka kita dibaptis dengan air. Wajib ya, wajib dibaptis air. Siapa bilang nggak dibaptis? Itu penjahat sebelah Yesus. Penjahat di sebelah Yesus adalah orang Yahudi. Mereka bukan pemerkosa. Mereka disalibkan karena mereka berjihad. Ya, mereka adalah pejuang-pejuang Yahudi. Mereka pasti dibaptis setiap tahun dengan baptisan Yohanes. Sama seperti para rasul dibaptis oleh Yohanes. Yesus sendiri tidak pernah membaptis orang. Dibaptis. Tapi kemudian setelah dibaptis, maka dia harus dibaptis dengan Roh Kudus. Yang pertama dibaptis dengan air, yang kedua dibaptis dengan Roh Kudus. Kita sudah sepakat dari kemarin bahwa itu adalah rema. Dia punya logos, logos itu kemudian ditambah dengan agape, jadilah itu Roh Kudus. Nah, rema itu ya yang dari Tuhan Yesus ada pada kita untuk mengurapi kita, menyampaikan kabar baik. Kabar baik untuk apa? Untuk orang miskin. Ya. Nah, bagaimana cara kita memberitakan kabar baik kepada orang miskin? Kabar baik kepada orang miskin itu bukan teriak-teriak, Anda kudu ke gereja. Kalau Anda ke gereja nanti masuk neraka. Bukan. Juga bukan kabar baik yang terus Anda
langsung kamu orang berdosa, nanti ya makanya kamu miskin, kamu dikutuk. Siapa itu ya? Orang-orang ini kok senengnya hobinya, ini pasti ada kutuk turunan nih, makanya miskin. Ada dosa turunan. Wah, ya, nggak bisa ya, kita nggak tahu. Tetapi tugas kita memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Apa kabar baiknya? Beri mereka makan. Kalau mereka di penjara kita tengok, kalau sakit kita obatin. Simpel sekali kabar baiknya. Tapi kita bandel kabar baiknya di karang-karang. Coba Anda kalau cara memberitakan kabar baik Anda itu bagaimana? Bingung saudara. Oh ini kita suruh mereka ke gereja mendengarkan kabar baik, mereka lagi lapar kok. Lah mau naik angkot aja nggak ada duitnya kok. Ya kan mau diantar ke gereja, mendinglah dijemput. Ya tapi kalau dijemput nanti mereka siapa yang mau ngasih makan keluarganya, mereka kudu kerja. Oh cari dulu Tuhan, oh cari Tuhan nggak harus di gereja. Ah ya kan, cari Tuhan nggak harus di gereja. Oh, jadi apa dong kabar baik kepada orang miskin? Ya Anda kasih makan, kasih minum, kasih tumpangan, kasih pakaian yang layak. Makanya kita mau bikin yayasan Bun Pagi ya. Minggu ini Pak Harto tadi apa namanya sudah TikTok sama saya tadi ya. Pak Harto mau urus semuanya. Jadi kita Bun Pagi ada ruangan sehingga kita ada kabar baik ya bagi sesama. Loh kok ceritanya jasmani loh. Iya itu masalah jasmani. Tetapi itu memang kabar baik kepada orang miskin itu. Ya, Anda datang ada orang miskin, ya nggak bisa bayar sekolah, nggak bisa makan. Oh, kamu kudu terima Yesus dulu, nanti tak bayari sekolahnya. Ya jangan, nggak boleh, namanya bukan kabar baik, ada maksa. Lawang dia nggak percaya, biarkan Anda tolong dia, dan dia biarkan dia dengan inisiatifnya untuk mencari Tuhan Yesus sendiri. Bu, Pak, saya doakan ya. Tapi sambil didoakan, Yakobus bilang apa? Sambil dikasih yang mengatakan padamu kok. Pakai pakaian hangat. Karena ya ini musim dingin pakai pakaian hangat. Ya pakaian hangatnya mana kasihkan toh. Saya belajar dari tante adik-adik kakak dari kakak-kakak ayah saya ya, kakaknya papi itu nanya, kamu pakainya cuma satu style? Iya. Oh, terus ambil dari lemari ini buat kamu nih. Masih suruh ganti buat kamu. Selalu dia, aduh itu yang tidak pernah terlupakan teladan itu ya dalam hati saya. Betapa apa namanya kakak-kakak dari ayah saya, papi saya itu, mereka melakukan apa yang Yakobus katakan. Di dalam segala kekurangan mereka melakukannya. Ini musim hujan, pakai payung. Ya, pakai payung. Mau beli sandal aja ini belum ganti-ganti pakai payung. Anda ambil payung di rumah yang bagus, kasih ke dia. Ya kan? Simple ya. Kabar baik itu simple sekali. Kalau nanya gimana kamu? Bayar sekolah belum ini. Kita pikirkan caranya. Sayang, ini udah nggak ada di gereja kabar baik yang seperti ini. Kabar baik di gereja itu adalah sikara para. Itulah kabar baiknya, saudara. Aduh, bingung kabar baiknya sikara para. Kabar baiknya apa? Mereka nggak bisa bayar sekolah, bayarin sekolahnya. Mereka nggak punya seragam, beliin seragamnya. Waduh, luar biasa. Coba kalau semua orang Kristen berbagi. Indonesia ini sudah dihentaskan dari kemiskinan. Nggak usah pemerintah. Anda semua orang Kristen berbagi. Nggak akan jadi itu khilafah. Tidak akan bisa jadi kalau semua orang Kristen mau berbagi. Nggak usah semuanya. Ya, itulah kabar baik. Dan lihat ya, ayat 19-nya, istriku, ayat 19-nya sayang. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan. Coba kalau Anda baca Yesaya 58,
Ya, Anda lagi banyak masalah. Saya tahu Anda banyak masalah. Ya, makanya rajin jam 4 pagi ikut doa kan. Ya, karena banyak masalah. Wah, ada yang memang karena apa namanya senang dengan doa pagi. Tapi banyak orang-orang kena masalah. Ya, bukannya rajin doa. Kami dulu ya lagi tidak kelar-kelar masalahnya ya. Serius ya. Saya sama anak itu jam 4 pagi doa. Cari Tuhan itu ya benar-benar. Karena kita bingung mesti ngapain. Udah pokoknya sepagi mungkin kita cari Tuhan. Dari toh dibablasin juga. Mesti bangun dan nggak bisa tidur. Kita bangun. Kita pergi ke ini ya. Tempatnya dulu ini Pak Harto kenal itu. Bunaning itu ya. Jam 4 pagi saya cari Tuhan. Benar-benar saya doa ke tempatnya Bunaning ke rumah Salom. Karena berdoa sendiri juga nggak bisa. Nggak karu-karuan itu ya. Wah, dan nggak karu-karuan saya. Saya ke tempatnya Bunaning. Bunaning yuk doa yuk. Saya yuk. Di sana ada doa ya anak-anak panti asuhan. Doa di sana sama-sama. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Respon-responnya itu luar biasa, saudara. Respon-respon yang benar itu akan respon-respon yang benar itu akan membuat terobosan yang luar biasa, itu maksudnya. Ya. Lah Anda lagi banyak masalah tidur molor sampai siang. Kalau Anda lagi banyak masalah puasa. Habis puasa Anda kalau perlu doa pagi. Nah, di dalam doa paginya itu, di dalam puasanya itu Anda hapus orang-orang yang utang konsumsi, utang konsumtif. Ya, maksudnya bukan beli mobil, maksudnya sorry ya, salah, bukan utang konsumtif, tapi utang apa tuh namanya? Orang-orang yang tidak kuat makan. Kemarin ya ada yang nanya ya, di kelas evangelis. Di kelas evangelis itu, Pak, ini ada orang, sama saya janji utang buat apa Pak? Utang buat bayar sekolah. Oh ya, utang buat bayar sekolah lepasin aja Pak. Lepasin aja kalau buat bayar sekolah. Kalau dia hutangnya buat beli mobil, buat beli apa, ditagih. Yang kalau perlu mobilnya suruh jual tuh ya. Dia belum kuat pakai mobil kok. Pakai ngutang-ngutang segala. Kalau dia buat bayar sekolah, buat makan keluarganya, lepaskan. Ya, lepaskan. Ulangan 15 berkata, maka tidak ada orang miskin di tengah-tengah kalian. Di antara kita tuh gak ada orang miskin. Tapi kalau yang dia males-malesan, yang nggak kerja jangan makan. Ya, saya bingung ya, ada orang, dia punya anak, punya cucu. Lalu dia kerjanya ngomong cucu. Lalu obatnya minta sama kita. Jangan. Ya, ngomong sama anaknya. Kalau enggak, anaknya ini sudah mau punya anak, mau kawin, ya kamu sudah harus siap. Saya harus bekerja. Ya, makanya kita nggak tolong. Orang itu kudu kerja ya. Mami saya saja masih bak big book ya. Umur 60, 70 itu masih bak big book loh. Masih bak big book. Ya. Nah, saudara. Kalau tidak kerja jangan makan. Tapi kalau dia sudah bekerja, hasilnya kurang, ya kita bantu. Lah ini tidak kerja, anaknya kerja, dia ngomong cucu, suami istri. Lalu dia minta obat sama kita, ya jangan dikasih. Saya bilang jangan. Minta sama Pak HW juga. Jangan Pak, enggak usah. Loh kok Pak Paul malah iya, enggak usah, dia harus kerja dulu. Kalau dia sudah bekerja, kurang, kita bantu. Itu ya, namanya ada orang yang kurang beruntung. Ya, Yakobus bilang ada orang yang hidup kurang beruntung. Kita yang beruntung membagi kepada mereka. Ada orang yang dalam keadaan lagi di bawah, lagi dalam keadaan rendah. Kita yang lagi baik kondisinya kita bantu. Tapi kalau dia tidak mau kerja, ya nggak usah makan, nggak usah dibantu. Ada-ada aja ya orang-orang ya.
Lalu kenapa Anda ikut diakonia? Dulu ikut diakonia malah berhenti. Dan sebagainya macam. Nah, sekarang sih kita lagi atur-atur keuangan ya. Karena apa namanya tim penatua pengurus Damaris memang lagi beres-beres sekarang, luar biasa sekali ya, udah rapi sekali. Damaris ini udah rapi sekali, logistiknya katanya juga udah nggak pernah terlambat, sudah nggak pernah nganter ayam jam 12 malam. Luar biasa ya, diatur semua, logistiknya malah lebih irit sekarang ya, tetap logistik ada, kita kirim logistik dan lebih irit. Luar biasa ya, terima kasih buat para pengurus, juga ini Ibu Lianti memang jadi berkat ya. Waduh, galaknya minta ampun Bu Lianti ini, tetapi luar biasa ya, jadi berkat ya. Diupayakan ya. Makanya saudara-saudara ya, jangan ini ya, Anda mulai lihat, karena nolong orang juga harus pakai hikmat ya, nolong juga pakai hikmat, kan semua ditolong nggak usah. Saya sendiri juga, coba saya pernah nggak minta-minta, oh ini saya nih perlu beli jam tangan, oh saya perlu ini, nggak perlu kan saya minta-minta sama saudara kan. Dikasih udah pelayanan, kita mau pelayanan ini, siapa mau ini, buat pelayanan, tapi buat pribadi kan saya nggak pernah minta-minta, ya kan. Nah, kalau buat pelayanan, saya umumkan supaya kalau Anda ada yang tergerak hatinya, ya kayak kita penginjilan ya kan, kita kan udah aktif lagi sekarang. Nah, Anda mau terlibat di dalam penginjilan internasional, Anda boleh transfer. Nah, bukan buat pribadi saya, ya bukan. Untuk pelayanan pekabaran penginjilan. Karena sekali jalan, kita habis minimum 300 euro buat semua ya macam-macam ya. Minimum 300 euro sekali jalan, sekali pelayanan kita. Tapi itulah penginjilan. Makanya jarang gereja mau penginjilan. Ya, makanya saya kalau ada orang saya mau membangkitkan Eropa yang tidur, saya ajak penginjilan, nggak mau. Ya udah nggak usah kenal. Nggak usah kenal Eropa yang tidur, jangan-jangan kamu yang tidur lagi. Memang kalau penginjilan itu keluar uang, saudara, bukannya dapat duit. Maka aja loh. Emang doakan ya, kita akan bikin komunitas di Belanda ini ya. Kita akan bikin sebuah komunitas. Nah, kita belum tahu, kita lagi tanya Tuhan terus, saya lagi terus dengar-dengaran Tuhan. Nah, penglihatan bagi orang-orang buta. Bagaimana ya orang-orang buta ini bisa mendapat penglihatan? Banyak orang yang nabrak-nabrak dikasih jalan. Kita kasih terang, nah disitulah kita memberitakan, kita kasih tahu kebenaran. Seperti hari ini saya kasih tahu kepada Anda yang buta, nggak melihat, nabrak-nabrak sana, nabrak sini. Ya kan? Buta secara hurufiah, buta secara hati, batinnya buta, bingung dia. Orang kalau lagi kalap, lagi stres, buta, nabrak, kayak dalam kegelapan, di jalan tol, tapi gelap gulita, nabrak sana, nabrak sini. Saya dulu bilang, mendingan di jalan setapak, tapi terang benderang. Membebaskan orang-orang tertindas. Lagi puasa malah nindas orang, nah, itu kemarin ya puasa lalim Islam. Lagi puasa malah bikin susah kita, malah bikin susah orang miskin. Ya kan, jangan. Tapi setelah saya itu ya, setelah geger puasa lalim Islam sudah nggak ada ya. Orang lagi puasa terus nindas agama lain. Tahun ini saja sudah, nampaknya sudah nggak ada gereja ditutup ya. Luar biasa ya, kita nggak dengar gereja ditutup tahun ini. Dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Baru kita kasih tahu sama mereka, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Makanya diakonia dan marturia itu penting, saudara. Nah, ketika kita melakukan ini, ya, maka kita disebut anak Allah, saudara. Itulah tugas. Itulah apa yang kita lakukan sebagai anak Allah. Ya. Hidup di dalam kasih satu sama lain. Tolong menolong, peduli.
Kalau Anda lakukan ini, khilafah nggak akan berdiri. Tidak akan bisa berdiri di Indonesia khilafah itu. Masalahnya gerejanya nggak mau melakukan ini kan. Gerejanya nggak urusan. Sudah dengan jelas, dengan gamblang. Ya, gerejanya pelit, malah di blacklist sayanya. Takut. Yang di Eropa juga sama ya, takut ya gereja sama saya ya. Takut. Karena bisnis. Karena gereja-gereja Indonesia di Eropa juga dagang, saudara. Sami mawon, saudara. Ngeri ya? Ngeri. Makanya kemarin saya setelah bergumul cukup lama ya, kita putuskan, kita bikin komunitas. Ke Arab, saudara. Kita bikin komunitas. Supaya orang-orang ini diajar dengan benar dan tidak takut. Apalagi banyak gereja di Eropa yang nggak ada izinnya. Nggak ada izinnya, saudara. Ilegal. Kita sih ada resmi ya, kita ada izinnya. Kita gereja Hagios. Ada izinnya. Kita bikin. Dia bilang, tapi di mana? Nah, kita lagi doa. Di mana Tuhan? Di Den Haag, di Amsterdam, di mana? Atau di Enschede. Kita lagi mau bikin ya, satu komunitas. Kita lagi tanya Tuhan terus. Saudara terus doakan juga ya untuk komunitas yang offline-nya ini. Nanti kita setiap kali ibadah, kita di live-kan ya sama Anda. Jadi bareng-bareng jam 2 waktu Eropa, sama jam 7 di sana kan. Atau kalau lagi musim semi ya jam 8-nya Indonesia, karena kita jam 2 kan, tetap jam 2. Nah, kita kan nggak bisa ganti-ganti kalau sudah offline. Berarti jam 8. Nah, nanti kita cuma 2 jam atau 2,5 jam saja. Ya. Ya kita harus lakukan, ya kita harus membuat satu komunitas offline-nya. Supaya orang-orang ini diajarin dan nggak takut. Selama ini kan diintimidasi, jangan ke sana. Oh, orang asem. Jangan, dulu tuh nanti kamu sesat, kamu nanti diajari Paul. Oh, tak bikin komunitas sekalian, saudara. Sebab kalau enggak kita kan dibilang sesat. Jadi kita bikin sekalian, lalu kita bikin stream sendiri. Ya kan? Jadi udah nggak bisa bilang sesat lagi. Dulu orang Kristen dibilang sesat sama orang Yahudi, sama Yudaisme kan. Sekarang Kristennya udah mayoritas orang Yahudi yang dilemparin pakai batu. Iya kan tahun 300 itu kan. Orang Yudaismenya dilemparin pakai batu sama orang-orang Kristen itu kan. Nah, emang begitu ya. Makanya dibilang sesat. Akhirnya malah kita, yang kayak sekarang nih, kita komunitas kita ya semakin berkembang. Ya kan? Jadi siapa yang sesat? Yang tidak melakukan perintah Tuhan, dialah yang tersesat. Apa perintah Tuhan? Berdiakonia dan bermarturia, bukan bayar perpuluhan. Karena perpuluhan pun itu digunakan untuk diakonia dan marturia, saudara. Ya, gitu ya. Jadi jangan khawatir Anda yang ada di dalam kawanan komunitas ini. Kita adalah gereja. Secara hurufiah, secara rohaniah, dan secara legal. Kita adalah gereja. Ya, gereja Hagios. Anda dan saya adalah gereja. Eklesia, tugasnya adalah berdiakonia dan bermarturia. Clear, jelas. Sesama kita, orang kita sendiri, tolong menolong. Dan juga untuk orang di luar kita. Itulah tugas kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Enardo.